kabarnya adik-adik? Tentunya dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita. Sekolah minggu kali ini bersama Kak Fani dan Kak Ellen. Adik-adik, tema sekolah minggu kita minggu ini, Aku mau berbuah bagi Allah. Adik-adik, mari kita berdiri dan mengangkat pujian Kuat, Hebat, Besar. Adik-adik, sebelum memulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian. Firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik, jumpa dengan Kak Linda dalam perenungan firman hari ini. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, mari kita mengawali dengan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Tuhan mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing, sehingga kami boleh ada dan kami boleh mengikuti sekolah minggu online dengan keadaan baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Roh Kudus pimpin dan menolong kami, sehingga kami mengerti maksud kebenaran firman Tuhan. Ini doa pengharapan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa pada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Lukas pasal 13. Adik-adik buka di kitab Lukas pasal 13, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Nah, adik-adik di rumah memperhatikan dan Kakak Linda akan membacanya bagi kita semua. Judul perikop, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu,
tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Nah adik-adik, tema minggu ini adalah Aku Anak Gemit, Aku Mau Berbuah Bagi Tuhan. Oke adik-adik, sebelum Kakak Linda melanjutkan perenungan firman Tuhan, adik-adik sudah dibagikan kertas yang berisi pertanyaan. Ya, kertas yang sudah berisi pertanyaan, adik-adik silakan membaca, pahami pertanyaan itu. Nah, jangan lupa menyiapkan alat tulis seperti ballpoint. Nah, jika adik-adik sudah memahami, sudah membaca baik-baik isi pertanyaan itu, adik-adik, Kakak Linda minta untuk adik-adik fokus dengan perenungan firman Tuhan hari ini, karena jawabannya terdapat dalam perenungan firman Tuhan yang akan Kakak Linda bawakan untuk adik-adik. Nah, jadi jika adik-adik sudah menemukan jawaban yang cocok dengan pertanyaan yang adik-adik sudah pahami dalam kertas yang dibagikan kepada adik-adik, adik-adik silakan menulis, tapi tetap mendengarkan firman Tuhan yang Kak Linda bawakan dengan saksama dan harus fokus, sehingga bisa menjawab semua pertanyaan yang ada. Oke, adik-adik silakan menjeda video Sekolah Minggu Online ini, dan adik-adik silakan membaca. Nah adik-adik, seperti tema yang tadi kakak sudah bilang di awal, aku anak gemit, aku mau berbuah bagi Tuhan. Nah adik-adik, dalam pembacaan firman Tuhan Lukas 13 ayat 6-9, di situ Tuhan Yesus menceritakan atau mengumpamakan seorang pemilik kebun yang suatu hari datang ke kebun anggurnya. Nah, di situ selain dia datang, dia juga memeriksa pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Nah, setelah diperiksa adik-adik, ternyata pohon ini tidak berbuah. Nah, kalau adik-adik yang biasa searching di Google, itu biasa pohon ara itu adik-adik berbuahnya di atas 6 bulan. Itu sudah bisa berbuah. Tapi dalam bacaan firman Tuhan ini, si pemilik kebun anggur itu menunggu selama 3 tahun. Adik-adik bayangkan, itu sangat lama bagi sebuah pohon ara yang normal untuk berbuah. Oke, nah jadi di situ muncul niat dari pemilik kebun anggur untuk tebang. Nah adik-adik kalau jadi posisi pemilik kebun anggur, pasti adik-adik juga merasa, wah, pohon sudah ditanam, sudah dirawat, tapi tidak menghasilkan buah. Untung saja ada pengurus kebun anggur di tempat itu. Jadi pengurus kebun anggur meminta kepada pemilik kebun anggur bahwa biarkanlah pohon ara ini tumbuh tahun ini lagi. Aku akan menyiramnya, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, dan kita akan menunggu apakah tahun ini berbuah. Jika tidak berbuah, maka tebanglah. Nah adik-adik, jadi penyebab pohon ara tidak berbuah itu banyak faktor adik-adik. Kalau adik-adik yang biasa sudah belajar tentang pertumbuhan tanaman, pasti sudah bisa tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pohon tidak menghasilkan buah. Ada apa? Serangan hama, ada apa? Penyakit tanaman, ada apa? Kurang air, kurang pupuk. Kelebihan pupuk juga bisa adik-adik. Karena apa? Itu membuat daun dari sebuah pohon rimbun, sehingga proses fotosintesis pada takjub itu tidak maksimal adik-adik, sehingga tidak bisa menghasilkan buah. Nah adik-adik, jadi di sini perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 13 ayat 6-9 itu berceritakan tentang pemilik kebun, dan pemilik kebun di sini adalah Tuhan Allah. Nah ini adalah sebuah perumpamaan, dan Tuhan Yesus mau mengajarkan sebuah pelajaran kepada adik-adik maupun kakak Linda sendiri. Pemilik kebun di situ adalah Tuhan Allah, dan pokok anggur di situ adalah Tuhan Yesus. Kenapa kakak Linda bilang pokok anggur? Karena
pohon ara tumbuh di kebun anggur. Jadi adik-adik, waktu zaman Tuhan Yesus itu di Timur Tengah banyak pohon ara tumbuh di kebun anggur. Nah, jadi pohon ara tuh bisa dikonsumsi. Tapi kalau sekarang jarang orang mengkonsumsi buah dari pohon ara. Jadi sebagai pemilik kebun, yaitu Tuhan Allah, kebun ini adalah dunia yang adik-adik tempati dan Kakak Linda tempati. Dan pohon-pohon yang ada di situ adalah kita sebagai anak Tuhan yang tumbuh di dalam dunia yang Tuhan ciptakan ini. Nah, adik-adik, di situ Tuhan datang, Tuhan memeriksa, melihat siapakah anak Tuhan yang berbuah dan tidak berbuah. Jadi berbuah di sini adik-adik itu melambangkan sebuah perbuatan baik. Nah, jadi kalau pohon ara yang tidak berbuah itu melambangkan apa? Anak Tuhan yang tidak suka berbuat baik, tidak suka baca Alkitab, tidak suka berdoa, suka melawan orang tua, suka membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak suka mengerjakan PR, tidak suka mengerjakan pekerjaan rumah, lalai mengerjakan pekerjaan sekolah. Nah, itu adalah ciri-ciri anak Tuhan yang tidak suka berbuat baik. Sama seperti pohon ara yang tidak berbuah. Nah, adik-adik, untungnya di dalam perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah yang dikatakan Tuhan Yesus, pemilik kebun anggur yaitu Tuhan Allah masih memberikan kesempatan pada setiap pohon yang tidak berbuah seperti pohon ara yang tidak berbuah ini. Nah, jadi untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan masih memberikan kesempatan, yang Tuhan masih memberikan napas hidup, itu karena Tuhan mau kita harus berbuah. Iya, berbuah itu yang baik. Iya, jadi harus suka berbuat baik. Berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik juga bisa mencontohi sikap sabar dari pemilik kebun anggur yaitu Tuhan Allah. Karena apa? Tuhan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk anak-anak Tuhan yang tidak suka berbuat baik. Nah, sikap sabar yang bisa adik-adik tunjukkan itu apa? Sabar mendengar nasihat orang tua, sabar mengerjakan pekerjaan sekolah, sabar terhadap teman-teman ataupun kakak adik yang berkata kasar kepada kita. Iya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi adik-adik jika tidak berbuah, akibatnya apa? Nah, seperti dalam perumpamaan tadi, pohon ara yang tidak berbuah akan ditebang. Jadi saat pemilik kebun sudah memberikan kesempatan untuk berbuah, seperti Tuhan Allah memberikan kesempatan untuk adik-adik masih ada dalam dunia ini, adik-adik harus berbuah, berbuat baik. Karena hukumannya apa? Itu kebinasaan adik-adik. Saat Tuhan Yesus datang yang kedua, Tuhan akan memilih mana anak Tuhan yang sudah berbuah, mana anak Tuhan yang tidak berbuah. Mana anak Tuhan yang tidak berbuat baik dan sudah berbuat baik. Anak Tuhan yang berbuat baik akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga, dan anak Tuhan yang tidak mau berbuat baik akan, adik-adik, tempatnya itu di neraka. Adik-adik, di akhir perenungan firman ini, Kakak Linda mengajak adik-adik untuk, jangan lupa berbuah, jangan lupa berbuat baik bagi siapa saja, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan Allah sebagai pemilik kebun, pemilik dunia ini, adik-adik. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu semua sikap berdoa. Nah, kita akan mendoakan orang tua untuk masa depan adik-adik, untuk keluarga yang jauh, untuk bangsa dan negara, dan siapapun yang membutuhkan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berbuat baik, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini sebelum kami meminta dan memohon, kiranya Tuhan melayakkan kami di hadapan-Mu sehingga kami boleh layak. Kami mohon ampun atas segala dosa yang menyakiti hati sesama kami,
terlebih khusus menyakiti hati suci-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami menaikkan syafaat kami mendoakan untuk kedua orang tua kami. Tuhan menolong mereka dalam tugas dan pekerjaan, dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kesehatan dan juga umur panjang, berkat yang melimpah. Kami juga mendoakan untuk keluarga kami, kakak adik kami ya Bapa, yang bersama-sama dengan kami maupun jauh dari kami. Tuhan jaga lindungi mereka, Tuhan berkati mereka. Dalam keadaan sakit, Tuhan menjamah makanan, minuman, obat penawar yang dipakai sehingga keluarga kami bisa sembuh. Kami juga mendoakan untuk pendidikan kami, Tuhan Yesus. Dalam sekolah kami, Tuhan berikanlah kami kekuatan untuk kami rajin belajar ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang betul-betul meneladani Tuhan Yesus di dalam pendidikan kami. Bapa kami dalam surga, mendoakan juga untuk masa kecil kami. Tuhan berkati masa muda kami ini ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang selalu berbuah, yang selalu mendengarkan orang tua, yang selalu mengerjakan pekerjaan rumah, yang selalu sabar ya Bapa, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus, kami pertaruhkan itu semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mendoakan juga ya Bapa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami. Tuhan menolong mereka, berikan hikmat, roh takut Tuhan dan juga kekuatan ya Bapa, sehingga apapun yang mereka kerjakan seturut kehendak-Mu. Mendoakan juga janda, fakir miskin, orang-orang terlantar, yang sakit ya Bapa, bahkan yang di penjara. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan mereka, menguatkan mereka, dan selalu memberikan cinta kasih kepada mereka. Berkatilah kami untuk kami dapat berbagi kepada sesama kami Tuhan. Bapa dalam surga, mendoakan juga pandemi COVID saat ini yang masih berlangsung. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan masih menjaga keluarga kami dan kami sampai hari ini Tuhan. Berkatilah kami di mana kami berada ya Bapa, sehingga kami terjaga dari pandemi ini. Tenaga kesehatan yang ada, TNI Polri, Tuhan menolong mereka sehingga mereka dapat mengatasi pandemi COVID ini ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami, memberkati apa yang telah kami dengar sehingga kami dapat melakukannya. Ini doa pengharapan kami mohon ampun jika doa kami menyakiti hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa pada Bapa di surga. Amin. Terima kasih kepada kakak yang sudah bercerita dan memimpin doa syafaat. Adik-adik, kita diberikan kesempatan untuk berbuah bagi Allah karena Allah itu baik. Mari berdiri dan memuji Tuhan.